Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Unjuk rasa mahasiswa yang menuntut penentuan nasib sendiri di gerbang kampus Universitas Cendrawasih berakhir ricuh. 4 mahasiswa ditangkap. Kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Pegunungan Bintang kembali berulah dengan membakar puskesmas dan rumah dinas nakes. Belasan begal di Kabupaten Jayawijaya diringkus polisi. Kepolisian kawasan Pelabuhan Laut Merauke menyita 15 motor yang baru saja diturunkan dari kapal kargo di Pelabuhan Laut Yosudarso, Kabupaten Merauke. Kendaraan ini diduga tidak memiliki dokumen resmi alias bodong. Kapolsek KP3 Pelabuhan Laut Merauke, Ibda Adam Rivaldi, mengatakan bahwa kendaraan ini sebagian besar berasal dari Makassar dan Surabaya, Jawa Timur. Saat penerima motor di Merauke diminta menunjukkan dokumen kendaraan, mereka tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah. Akibatnya kendaraan tersebut harus diamankan oleh pihak kepolisian. Pemakaiannya kurang lebih ada yang hanya 5 bulan, ada yang 7 bulan, yang paling lama hanya setahun. Nah, setelah berkoordinasi dengan dealer di Makassar, kira-kira apa kendalanya mereka ini? Setelah saya koordinasi dengan pihak dealer Honda yang di Makassar, sempat disampaikan bahwa kendaraan-kendaraan yang kami laporkan ke sana sesuai dengan nomor rangka atau nomor mesin, itu kendaraan tersebut ada dilakukan pencarian. Dan saya sudah sampaikan kepada mereka bahwa silakan datang dan ambil dengan menunjukkan BPKB dan STNK aslinya. Begitu. Ini pemiliknya di sini siapa, Pak? Pemiliknya? Di sini inisial N dan H. Dan kami sudah melakukan pemeriksaan klarifikasi terkait dengan penerima yang di sini. Dan ekspedisi pun kami sudah melakukan pemeriksaan klarifikasi. Sementara itu puluhan motor hasil curian terparkir di halaman Satreskrim Polres Merauke. Secara hukum sudah tidak ada masalah. Masalahnya tinggal pemilik sepeda motor yang belum mengambilnya, sehingga motor menumpuk dan membuat lahan parkir menjadi sempit. Setelah kami melakukan penyelidikan, ada beberapa unit yang kami temukan di lapangan tanpa identitas. Jadi kami himbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan motor bisa ke Polres Merauke untuk mengecek kendaraan tersebut. Dan apabila memang itu milik warga Merauke, agar menunjukkan surat-surat lengkap. Dan pada saat pengambilan pun kendaraan kami tidak memungut biaya. Itu langsung diambil, yang penting sesuai dengan surat-surat kendaraan tersebut. Sebagian besar motor yang terparkir adalah hasil sitaan motor curian. Polisi memberikan waktu 1 bulan agar pemilik motor datang ke kantor polisi dengan syarat membawa dokumen resmi motor. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Penjualan motor dan mobil di Merauke turun sejak merebaknya kendaraan berplat luar Papua dan bodong. Merebaknya kendaraan motor dan mobil berplat luar Papua menandakan banyaknya kendaraan yang masuk ke Papua Selatan tanpa melalui jalur resmi. Fenomena itu membuat penjualan mobil dan motor di dealer resmi Merauke menurun. Penjual mobil dan motor di Merauke bahkan mengakui penjualan mereka turun hingga 50%. Kita dari corona itu, dari 2019 itu. Sampai dengan sekarang ini ya? Ya, itu kita turun drastis. Berapa persen kira-kira? Itu sampai biasa kita jual itu bisa 250 unit. Sekarang paling 150-an. Oh gitu ya. Ini sekitar berapa ya? 75 itu ya. persen. Kita semenjak dari COVID memang menurun ya Pak. Semenjak COVID penjualan kita menurun, apalagi bertambahnya kendaraan yang plat luar ya memang kita sangat menurun. Itu penurunnya berapa persen?
Menurunnya kurang lebih 50% 50%. ya. Target kita itu sebelumnya tuh berapa? 20 ya. 20 ya. Nah kalau sekarang ini hanya berapa Ya, sebulan? turun targetnya sama karena kita tidak mencapai itu, sekarang targetnya 16. 16 saja ya. Targetnya 16, lalu dari 16 itu kita capai ya 50%, 60% begitu. Pemerintah dan kepolisian didesak bekerja sama menyelesaikan jual beli kendaraan di luar penjualan resmi karena sangat merugikan investor yang telah menanamkan modalnya di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Selain itu, kendaraan yang dikirim ke Merauke plat nomornya tidak jelas sehingga tidak menguntungkan daerah karena pajaknya tidak masuk ke daerah. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.